Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik subtema 3 pembelajaran 2. Yuk adik-adik, buka bukunya dan simak video ini. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah guru membacakan teks berikut dengan seksama. Air bersih dan ketersediaannya. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air. Manusia membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Tumbuhan membutuhkan air untuk kesuburan tanah agar tidak layu. Begitu pula binatang membutuhkan air untuk minum. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, air bersih dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan. Kita menggunakan air bersih untuk mandi, mencuci, dan memasak. Jika tidak ada air bersih, maka kegiatan kita pasti terganggu. Oleh karena itu, ketersediaan air bersih sangat penting untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari. Dari manakah kamu mendapatkan persediaan air bersih setiap hari? Sebagian besar warga mendapatkan persediaan air bersih dari PAM atau Perusahaan Air Minum dan sumur. PAM mengolah air menjadi bersih dan menyalurkan ke warga. Air sumur berasal dari cadangan air tanah. Beberapa warga mendapatkan air bersih dari sungai dan mata air di pegunungan. Semua persediaan air bersih tersebut berasal dari cadangan air tanah yang telah melalui proses penyaringan di alam sehingga dihasilkan air yang bersih. Persediaan air bersih sangat tergantung pada kemampuan alam dalam menyimpan air dan membersihkannya. Hutan merupakan salah satu bagian dari alam yang sangat berperan dalam menyimpan air tanah. Ketika hujan, air akan diserap oleh akar-akar pohon ke dalam tanah sehingga terbentuk cadangan air tanah. Jika tidak ada pohon, maka air hujan sulit meresap ke dalam tanah. Air hujan akan terus mengalir ke dalam selokan dan sungai menuju ke laut sehingga cadangan air tanah tidak terbentuk. Cadangan air tanah yang berkurang menyebabkan mata air dan sumur menjadi berkurang airnya hingga kering. Keadaan menjadi semakin parah jika musim kemarau tiba. Jika air bersih berkurang hingga sulit diperoleh, maka kegiatan manusia dapat terganggu, bahkan dapat menyebabkan bencana kekeringan yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Kalian bisa memperhatikan gambar 3.12 yang merupakan mata air merupakan salah satu sumber air bersih. Contohnya adalah gambar tersebut. Hewan dan manusia. Oleh karena itu, sebelum bencana datang, maka kita harus berusaha mencegahnya, yaitu dengan cara menjaga ketersediaan air bersih. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih adalah sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air bersih dalam kegiatan sehari-hari. 2. Menjaga keberadaan hutan dan daerah resapan air hujan. 3. Tidak mencemari sumber-sumber air bersih seperti sungai, mata air, dan sumur. 4. Membuat lubang resapan di halaman sekitar rumah. 5. Memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Ingatlah, jika kita hidup dengan menjaga kelestarian lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kehidupan kita. Kita dapat terhindar dari bencana alam, dan persediaan sumber daya alam akan selalu tersedia. Oleh karena itu, mulai sekarang ubahlah gaya hidupmu dengan hidup selaras dengan alam dan selalu menjaga kelestarian lingkungan. Kalian bisa memperhatikan gambar 3.13 yang merupakan gambar lubang resapan dapat meningkatkan cadangan air tanah. Ayo menulis. Informasi apa saja yang kamu dapat setelah mendengarkan guru membaca teks bacaan di atas? Coba tulislah informasi yang kamu dapat dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Air bersih. Kalian bisa menuliskan manfaatnya di bawah, kemudian upaya menjaga persediaannya juga kalian tulis ya. Ayo diskusi. Setiap orang memiliki kewajiban dan hak terhadap air bersih. Apa saja kewajiban tersebut? Apa pula hak yang harus diterima setiap orang terhadap air bersih?
Coba berdiskusilah dengan teman sebangkumu apa saja hak dan kewajiban kita terhadap air bersih. Tulislah hasil diskusi dengan jelas dan sampaikan hasilnya di depan kelas. Adik-adik perlu diingat kembali ya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bagaimana sikapmu? Suatu hari sepulang dari bermain, Bella dan Hadi melihat Kak Tano sedang membuang sampah di sungai. Bella dan Hadi menegur Kak Tano, tetapi Kak Tano malah marah dan tidak mendengarkan teguran Bella dan Hadi. Pertanyaan: 1. Menurutmu, apakah sikap Bella dan Hadi sudah benar? 2. Apakah yang akan kamu lakukan ketika menemui orang membuang sampah di sungai atau selokan? 3. Apakah perbuatan Kak Tano sesuai dengan hak dan kewajiban terhadap air bersih? Jawablah pertanyaan di atas disertai penjelasan yang jelas. Kalian bisa memperhatikan gambar 3.14 saat Bella dan Hadi melihat Kak Tano membuang sampah ke sungai. Ayo mengamati, amati dan pelajarilah notasi lagu berikut ini. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran, kita kemana-mana, ingat yang satu ini: pilah sampah pada tempatnya. Hijau rumah kita, hijau kampung kita, hijau sekolah kita, hijau kota kita, hijau sawah kita, hijau bukit kita, hijau hutan kita, hijau bumi kita. Mari kita semua suka menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingat selalu syukur padanya. Ayo bernyanyi. Setelah mempelajari notasi lagu tersebut, sekarang cobalah menyanyikan bersama teman-temanmu. Berlatihlah dengan bimbingan guru agar benar nada dan biramanya. Perhatikan tinggi rendah nada dan ketukan pada birama ketika bernyanyi. Perhatikan pula tempo lagunya. Berlatihlah terus sehingga kamu dapat menyanyikan lagu tersebut dengan benar dan penuh penghayatan.